Di tengah kabut lembab hutan Kalimantan, ada suara lembut yang dulu pernah terdengar. Suara berat dan pelan dari makhluk besar bercula dua, yang kini mungkin tak akan pernah terdengar lagi. Ada masa di mana Kalimantan bukan hanya rumah bagi orang hutan, tapi juga bagi badak kecil yang pemalu, badak Borneo, atau yang dikenal sebagai badak Kalimantan. Berbeda dengan saudaranya di Sumatera, tubuhnya sedikit lebih kecil, bulunya lebih lebat, dan kulitnya berlipat seperti pakaian yang terlalu besar. Mereka hidup menyendiri, berjalan pelan di antara kabut dan lebatnya rimba, meninggalkan jejak tapak besar di lumpur, jejak yang sekarang hampir tak ada lagi. Pada tahun 2013, dunia sempat dikagetkan dengan kemunculan seekor badak di Kalimantan, tepatnya badak Kalimantan betina, yang muncul di Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang diberi nama Pahu. Padahal, dalam beberapa dekade terakhir, keberadaan badak di Kalimantan sudah dinyatakan punah. Berawal dari cerita masyarakat Dayak, tim monitoring gabungan antara WWF Indonesia, pemerintah daerah, beserta mitra dan masyarakat, akhirnya mencoba menelusuri jejak badak di Kalimantan. Dari hasil penelusuran itu, ditemukan beberapa bukti keberadaan badak di hutan Kalimantan. Mereka menemukan kubangan dan jejak gesekan badak di beberapa pohon. Selain kubangan dan gesekan di pohon, tim juga menemukan kotoran badak di pinggir sungai. Dan setelah itu, para tim akhirnya memasang kamera trap di beberapa titik yang diyakini dilewati atau didatangi badak. Dan sesuai dugaan, kamera trap menangkap keberadaan seekor badak, tepatnya badak Kalimantan yang sudah dinyatakan punah sejak beberapa tahun silam. Tubuhnya kecil, hanya sekitar 600 kg, cukup mungil untuk ukuran badak, dan Pahu menjadi badak pertama yang tertangkap hidup-hidup. Setelah lebih dari 40 tahun, tak ada satupun yang terlihat. Orang-orang berharap besar pada Pahu. Mungkinkah ini awal dari kebangkitan badak Kalimantan? Apalagi setelah para peneliti menemukan jejak DNA-nya unik, berbeda dari badak Sumatera, yang artinya mereka adalah subspesies tersendiri dan bisa jadi satu-satunya di dunia. Sebenarnya, sebelum Pahu, ada dua badak Kalimantan lain yang sempat ditemukan. Namanya Tam dan Iman. Keduanya ditemukan di wilayah Sabah, Malaysia. Tam, badak jantan yang jinak, ditemukan di kebun kelapa sawit dan diselamatkan pada tahun 2008. Tam menjadi simbol penyelamatan badak Borneo. Namun sayangnya, Tam meninggal pada tahun 2019. Dan Iman, satu-satunya betina yang tersisa, juga menyusul beberapa bulan kemudian karena kanker rahim. Dan sekarang, harapan terakhir ada pada Pahu dan Pari. Tim konservasi sedang berjuang keras untuk dapat mempertahankan populasi badak terakhir Kalimantan. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, tim konservasi badak mencoba mengambil sel telur Pahu untuk dilakukan inseminasi buatan dengan sperma badak jantan dari Sumatera. Sayangnya, embrio dari sel telur itu tidak berkembang dengan baik. Setelah dicoba, dimatangkan, dan dilakukan pembuahan secara in vitro di laboratorium milik IPB di Bogor. Tapi mereka belum dan tidak akan menyerah. Apalagi jika melihat kabar keberhasilan tim konservasi badak di Kenya yang berhasil melakukan transfer embrio pada badak untuk pertama kalinya. Selain Pahu, ada Pari yang juga ditemukan di belantara hutan Kalimantan. Sama seperti Pahu, Pari juga merupakan badak betina. Sebenarnya, Pari sudah ditemukan sejak lama melalui kamera trap yang dipasang di dalam hutan. Namun meski di alam bebas, keselamatan Pari justru terancam. Karena sekarang, di sekitar habitat aslinya, diketahui terdapat aktivitas deforestasi dan kegiatan ilegal yang dapat mengancam keberadaan hewan yang masuk kategori sangat terancam punah atau critical endangered itu. Meski di alam liar, namun Pari diawasi dan dijaga ketat oleh tim konservasi bersama beberapa pihak lain,
Saat ini mereka masih dalam proses untuk menyiapkan alat maupun tempat konservasi yang nyaman untuk pari. Dan di dalam hati banyak orang, masih ada keyakinan bahwa di sudut hutan Kalimantan yang tak tersentuh, mungkin masih ada seekor badak yang bersembunyi, berjalan perlahan, mendengarkan suara hujan, menunggu manusia berubah. Itulah kisah badak Kalimantan, makhluk yang kuat tapi rapuh, yang pernah jadi bagian dari kehidupan di hutan Borneo. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, berhak hidup di dunia yang sama. Terima kasih sudah menonton Senin Cerita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena setiap Senin selalu ada kisah yang menunggu untuk diceritakan.